Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan kamil, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang begitu mendalam artinya. Dan kita sebagai manusia tentunya sangat beruntung jika diberikan kesempatan, jika diberikan kemudahan untuk mempelajari nama-nama Allah yang indah tersebut. Karena tidak semua orang yang diberikan kemudahan untuk hal ini. Tidak semua orang diberikan hidayah dapat mengucapkan, membenarkan di dalam hatinya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sudah sepantasnya dan sudah sepatutnya kita bersyukur atas hidayah yang demikian besar. Dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kebesaran ciptaannya, dan tentunya dengan perantara dari orang-orang yang berjasa kepada kita. Saat ini kita mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat insan kamil, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Majid, artinya yang maha mulia. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Jika seluruh manusia bersatu, jika seluruh manusia berhimpun, mulai manusia yang ada saat ini, manusia yang akan lahir, dan manusia yang sudah tiada, bersatu padu untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seluruh manusia saat ini yang akan lahir dan yang sudah wafat bersatu padu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak menambah kemuliaan sedikit pun juga. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada siapapun juga. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, yang tidak sama dengan segala sesuatu apapun juga. Maka kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan dari zatnya semata, tidak hal-hal yang lainnya. Seandainya alam dunia ini pun tidak ada, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tetap melekat. Untuk itu, sahabat insan kamil, kita adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Kita mempunyai pikiran, kita mempunyai hati nurani, dan kita mempunyai jasad dan juga psikis, lahir dan batin. Dan keunggulan kita manusia dibandingkan manusia yang lain terletak kepada akal dan nurani ini. Maka sudah sepatutnya ketika manusia ingin memiliki kemuliaan di alam dunia ini, manusia tersebut harus bisa berpikir secara jernih, harus bisa berpikir secara benar, dan tentunya hati nuraninya adalah hati nurani yang benar-benar dibimbing oleh kebenaran. Manusia yang mempergunakan akal pikirannya untuk kemaslahatan manusia yang lainnya dan kemaslahatan apapun juga, dan juga hati nuraninya, maka inilah manusia yang memiliki kemuliaan. Kemuliaan manusia bukan dari dirinya sendiri, namun kemuliaan manusia adalah kemuliaan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mempergunakan akal pikirannya untuk bertafakur tentang kejadian alam raya ini, ya, bagaimana bumi yang luas terbentang, bagaimana langit ditegakkan tanpa tiang, lautan terhampar biru yang demikian indah, ya, tumbuh-tumbuhan di berbagai belahan dunia tumbuh, ya, dengan cahaya matahari yang terang benderang. Berpikir tentang kejadian-kejadian semesta ini, fenomena-fenomena alam ini, pergantian siang dan malam, perkisaran angin, bahtera yang mengapung di atas lautan,
Dan ini mengantarkan kepada kesimpulan bahwa alam semesta ini tidak mungkin tidak ada penciptanya. Dan ketika terus-menerus tafakur didalami, dia akan sampai kepada keyakinan bahwasanya tentunya Tuhan yang menciptakan ini semua bukanlah Tuhan yang lebih dari satu. Tentunya yang namanya Tuhan itu adalah hanya satu yang menciptakan alam semesta ini. Tidak mungkin ada lebih dari satu Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan Tuhan. Tuhan hanya satu, yakni segala sesuatu di luar dirinya adalah diciptakan. Dan untuk itu maka orang yang demikian adalah orang yang mulia ketika akal pikirannya terbuka, bisa melihat, berpikir tentang kebenaran, dan hatinya pun bercahaya. Maka fikir dan zikir ini yang terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terhubung dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemuliaan manusia ada padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kemuliaan manusia hanya pada agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meletakkan kemuliaan manusia kepada harta, pangkat, dan jabatan. Walaupun ya dalam pandangan kita terkadang kita menilai seseorang itu mulia ketika seseorang tersebut ya menempati posisi yang tinggi, baik jabatan-jabatan politik di pemerintahan ataupun jabatan-jabatan yang ada di instansi ataupun perusahaan. Maka ketika dia semakin naik ya menduduki posisi tertentu, maka semakin tinggilah kemuliaannya. Sesungguhnya seandainya seseorang yang menduduki jabatan-jabatan tertentu namun hati dan fikirnya tidak terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya orang tersebut tidak memiliki kemuliaan. Karena kemuliaan yang sesungguhnya bukanlah pada hal tersebut. Kemuliaan yang sesungguhnya ada pada kebersihan hatinya, kepada hati yang selamat. Hati adalah tempat baik atau buruknya seseorang. Hatilah yang menjadi penilaian yang sesungguhnya. Bukanlah dengan banyaknya harta, bukanlah dengan sedikitnya harta, bukanlah dengan popularitas ataupun tidak, namun hati yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang bersih, maka inilah yang menjadi ukuran kemuliaan manusia. Untuk itu, sahabat insan kamil, marilah kita memahami makna Al-Majid ini, bahwa kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terpengaruh oleh apapun dari makhluknya. Kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlak. Maka seandainya seorang manusia ingin memiliki kemuliaan yang sesungguhnya, yang sejatinya, maka carilah kemuliaan kepada yang maha mulia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang ada di alam dunia ini sangatlah sedikit. Kita tanya orang yang terkaya yang ada di alam dunia saat ini, berapa banyak kekayaannya? Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan sebanyak apapun ya di alam dunia ini, di muka bumi ini, itu tidak ada artinya. Ya, taruhlah seorang mempunyai bumi ini dan segala isinya. Bumi ini bila dibandingkan dengan alam semesta ini sangat-sangatlah kecil. Lalu bagaimana seorang manusia ya bisa sombong? Seorang manusia bisa berpikir bahwa kemuliaannya adalah memiliki sepenuhnya bumi ini. Karena bumi ini pun bila dibandingkan dengan benda-benda astronomi yang lain, itu adalah benda yang kecil saja. Apalagi jika dibandingkan dengan galaksi-galaksi yang bertebaran ya di alam semesta ini. Lalu seberapa besar nilainya kekayaan yang ada di bumi ini? Lautan yang demikian luas ya, yang merupakan 2/3 dari bumi ini, itu tidak ada artinya dengan luasnya alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kekayaan sebanyak apapun yang dimiliki manusia. Maka tidak pada tempatnya karena seorang manusia mempunyai harta yang demikian banyak,
itu berlaku sombong kepada yang maha kaya. Dan kekayaan manusia kan tentu tidak terbatas ya. Tidak mungkin manusia bisa memiliki seluruh hasanah di muka bumi ini. Tentunya harus berbagi dengan yang lain mau tidak mau. Tidak bisa seseorang memiliki seluruhnya. Ini menandakan harta pun kepemilikannya itu tidak bisa dimiliki oleh satu orang. Pasti dimiliki oleh banyak orang. Dan sekali lagi, sebanyak apapun intan, berlian, permata yang dimiliki seseorang, itu adalah bagian kecil dari alam semesta ini. Merupakan hal yang bagaikan benda-benda yang sangat kecil ya dibandingkan alam semesta ini. Dengan matahari ya, dengan bintang-bintang yang berjumlah miliaran, sampai dengan ke ufuk-ufuk langit yang tidak terbatas. Maka sekali lagi, kemuliaan manusia bukan pada harta. Pangkat dan jabatan hanya ada di bumi, ya. Sedangkan itu semua adalah sementara. Tidak pernah ada orang yang menjabat seumur hidupnya. Pasti ada masa berakhirnya. Dan usia manusia pun sangat terbatas. Tidak mungkin manusia akan hidup selamanya. Maka apapun yang dimiliki manusia akan sedikit demi sedikit berangsur-angsur akan meninggalkan. Ya, masa tua akan tiba, ya, digantikan oleh generasi yang berikutnya. Hartanya akan dibagi-bagi, ya, pangkat dan jabatan pun sudah diletakkan. Ya, untuk itu merupakan kenyataan bahwa kemuliaan manusia sebenarnya adalah kemuliaan yang bukan hakiki. Artinya kemuliaan yang distandarisasikan oleh pangkat, harta, dan jabatan. Bahwa kemuliaan manusia yang sesungguhnya ada pada hatinya. Ketika hatinya qalbun salim, hati yang selamat, maka sesungguhnya inilah kemuliaan manusia. Marilah kita pahami makna Al-Majid ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa memberikan kemuliaan kepada siapapun yang dikehendakinya. Baik kemuliaan yang berbentuk pangkat, harta, dan jabatan, maupun kemuliaan yang sesungguhnya, yaitu kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang bisa mendidik dirinya untuk terus mengislah dirinya, mengupgrade dirinya lagi dan lagi, bermujahadah mendidik hawa nafsunya sehingga menjadi manusia yang sempurna, menjadi insan kamil. Dan ini adalah manusia yang betul-betul mulia di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, dengan syarat manusia tersebut adalah manusia yang beriman, bertakwa sampai dengan akhir hayatnya. Dan kemuliaan seorang manusia di alam dunia ini ketika mengakhiri hidupnya, dalam artian sudah waktunya meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan mulia hatinya, maka insya Allah kemuliaan di akhirat nanti akan diraih. Insya Allah kita yakin terhadap janji-janji Allah yang telah disampaikan kepada kita melalui Rasulnya, bahwa barang siapa yang beriman, bertakwa, beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kemuliaan di alam akhirat nanti, yakni dimasukkan ke dalam jannahnya, menjadi manusia-manusia yang terpilih, manusia-manusia yang berbahagia. Dan manusia-manusia yang gagal ya menjalani kehidupan di alam dunia ini dengan penuh kehinaan, artinya keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika di alam akhirat nanti tidak mungkin akan meraih kemuliaan. Yang ada adalah sebaliknya, akan meraih kehinaan, yakni dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemuliaan yang sejati adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemuliaan manusia ada pada keimanan dan ketakwaan. Sebaik-baik makhluk adalah manusia yang beriman dan bertakwa. Dan sehina-hinanya manusia, serendah-rendahnya makhluk adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mengakui bahwa kemuliaan itu sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tidak mengakui bahwasanya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, yang menciptakan alam raya ini yang demikian harmoni. Demikian sahabat insan kamil, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.